Halo guys, balik lagi di Jia Conversations. Alhamdulillah aku kali ini diberi kesempatan menjadi salah satu host di Jia Conversation. Dan pastinya aku nggak sendiri, aku bersama salah satu orang yang menjadi nilai terbaik di Prodi Sastra Inggris di tahun angkatan 2023, yaitu Kak Sabika. Kak Sabika, gimana kabarnya? Baik. FYI guys, Kak Sabika ini adalah salah satu mahasiswa terbaik di lulusan tahun 2003. Gimana Kak itu? Kok bisa Kak Sabika menjadi salah satu mahasiswa terbaik di tahun itu? Alhamdulillah, nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin dari semester 1 nilainya dipertahankan gitu ya, bagus. Karena semakin naik semesternya memang semakin sulit untuk mendapatkan Betul. IPK yang bagus gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa dari semester 1 jangan turun gitu. Tapi aku turun juga sih. Gimana nih Kak setelah lulus, apa kesibukan sekarang nih Kak? Kesibukannya sebenarnya masih sama dari sebelum aku lulus. Maksudnya aku dulu sudah bekerja ya dari semester 6. Oh. Nah itu masih bekerja di lembaga yang sama, masih ngajar. Ya. Lembaga apa tuh Kak kalau boleh tahu? Lembaganya namanya LPIA, Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika. Oh, apa itu Kak LPA itu Kak? Lembaga kursus ya, bisa dibilang kursus bahasa Inggris, bahasa yang lain-lain, ada komputer gitu, bimbel gitu. Nah aku kebetulan ngajarnya bahasa Jepang. Oh enggak lah ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris pasti, nggak mungkin bahasa Jepang. Ini Kak Sabika nge-apply sendiri atau dari STBJ merekomendasikan nih Kak? Kebetulan waktu itu, jadi aku apply sendiri waktu itu dari email. Jadi aku pernah nge-email nih, ini kayaknya aku ceritain proses rekrutmennya ya, agak personal sih, tapi agak lucu, mestinya nggak yang kayak formal banget gitu. Betul. Jadi aku sempat email ke email LPIA-nya itu Juli tahun 2022. Tapi nggak ada balasan nih kan, kayak aku kepengen kerja gitu kan, waktu itu masih kuliah semester 6. Terus habis itu ternyata di bulan September atau Oktober gitu, temen aku waktu itu apply. Nah dia kan ini kantornya di Duku Zamrud ya, Bantar Gebang sebutnya kita. Ya dekat lah ya dari situ lumayan. Terus kebetulan temen aku ini rumahnya di Tambun. Wow. Jadi kayak bagi dia tuh, wah effort nih, aku Kak kayaknya aku nggak bisa gitu, nggak diambil akhirnya. Terus aku bilang ke temen aku ini, yaudah kalau gitu aku aja deh yang coba apply di situ. Terus alhamdulillah masuk gitu kan. Nah, jadi linknya itu dari Miss Esther kasih ke teman aku yang himpunan, sama-sama di HMIJ dulu kita. Terus akhirnya alhamdulillah aku yang dapat. Gimana tuh Kak pengalaman kuliah sambil kerja tuh? Kayaknya perlu effort banget yang biasanya kan sering-sering udah terjadi kalau orang yang kuliah sambil kerja tuh nggak lanjut. Iya, nggak lanjut, Kak, putus di tengah jalan karena udah capek kerja, mikirin kuliah juga. Betul. Itu kayaknya harus banget effort yang luar biasa biar bisa mencapai ke sana gitu, Kak. Kita semua tergantung mindset gitu Betul. ya. Jia itu bukan suatu hal yang jarang gitu. Mahasiswa itu kuliah sambil kerja. Memang ada yang di tengah jalan gak lanjut, banyak gitu. Tapi lebih banyak lagi yang lulus. Wah, hebat. Jadi sebenarnya optimis aja gitu. Kita bisa kok gitu, karena banyak yang bisa melalui itu, bukan hanya aku aja gitu. Kayak hampir sebagian besar ya kuliah sambil kerja tapi bisa lulus dan sambil organisasi juga. Betul. Gitu. Berarti Kak Sabika setuju ya, kerja bukan halangan untuk tetap belajar ya Kak? Ya of course ya, bukan dong. Karena banyak orang juga yang lulus dengan nilai terbaik sambil kerja juga guys, itu Ya, berarti alhamdulillah. kalau kalian alasan kerja sambil kuliah itu lelah, capek, itu mungkin emang faktor capek. Cuman harus ada mindset dimana tetap semangat, tetap kuat gitu ya. Betul. Kayaknya setelah ini mendengar penjelasan Kak Sabika, penasaran teman-teman semua proses masuknya seperti apa Kak? Kan kita ada beberapa mahasiswa yang kayaknya pengen coba nih, apa kita harus lulus dulu baru bisa kerja di LPIA, atau mahasiswa seperti kita nih yang masih semester 6, semester 5 itu bisa masuk di LPIA Kak? Justru aku ini menarik ya, kan aku sudah lulus, tapi kalau mau kerja di lembaga pendidikan ya seperti LPIA, aku saranin curi start dari sekarang nih teman-teman yang masih di Jia, karena LPIA itu termasuk tempat yang fleksibel gitu. Kalian kuliah nih yang shift pagi dari setengah 9 sampai jam setengah 12, habis itu masuknya jam 1. Nah itu bisa di search aja mau ngajarnya di mana gitu. Jadi nanti bisa langsung nih habis kuliah kalau shift-nya pagi. Kalau malam ya berarti ngajar dulu baru kuliah gitu bisa. Ada rekan kerja aku di LPIA yang cabang lain ya di Setu, itu dia baru lulus
SMK gitu. Tapi emang ngajarnya bagus, jadinya bisa ngajar di LPIA gitu. Atau kalaupun nggak belum tertarik di bidang ngajar gitu ya di pendidikan, bisa jadi customer service kayak gitu. Kira-kira kesulitan apa nih Kak yang paling agak susah nih, agak tricky untuk di-handle? Terus gimana cara handle ini Kak? Kan pastinya nge-handle beberapa murid gitu yang punya a lot of mindset, karakteristik gitu kan Kak. Pasti gimana tuh Kak? Sebenarnya apa ya kesulitannya kalau untuk ngajar, aku alhamdulillah udah biasa ya. Nah cuma memang murid-murid itu kan banyak ya, ada yang bocil gitu, ada yang sudah dewasa gitu. Jadi kebetulan kita harus nyesuaiin aja sih. Kalau anak kecil itu nggak bisa kadang kita paksa 90 menit itu untuk belajar gitu. Jadi kita harus nanti ada game, ice breaking gitu. Terus kita cari metode pembelajaran apa nih yang tepat untuk anak-anak yang masih misalnya di bawah, masih TK gitu, masih SD gitu. Kebetulan di JIA sih udah ada itu dibekalin itu semua gitu. Alhamdulillah kita sastra Inggris punya mata kuliah yang namanya teaching methodology Kak. Jadi kita punya beberapa basic gimana how to handle this kids gitu, gimana caranya kalau anak-anak itu susah diatur, gimana caranya itu kita udah. Kemarin tuh ya semester 5. Betul, semester 5 aku alhamdulillah Kak. Oke, mantap. Iya, terus nanti semester 6 ini nanti ada lagi micro teaching tuh. Nah, itu baru prakteknya. Itu lebih ke turun ke lapangan langsung ya. Betul. Kalau jadi 8 SKS sudah kita lalui nih kan ya. Kalau aku lalui, kamu akan lalui. Akan lalui. Insya Allah semoga kuat bisa. Ya, itu sangat berguna sih. Nanti langsung di-apply gitu. Jadi ilmu yang kita dapat di JIA bisa langsung kita apply kalau kita ngajar di LPIA gitu atau lembaga yang lainnya. Berarti nilai plus juga nih Kak untuk kita sebagai sastra Inggris yang mau nyoba di LPIA gitu Kak. Tentunya iya, sastra Inggris itu sangat nilai plus ya karena selain pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris itu juga cukup banyak yang ngajar gitu, kompeten gitu. Kira-kira setelah tahu prosesnya masuk, tips and trick nih Kak supaya kita tuh masuk ke kategori LPIA gimana tuh Kak? Tips and trick supaya diterima gitu. Betul. Kayak mungkin kan ada standarisasinya buat kamu harus bisa ini, bisa itu. Enggak harus kamu pinter banget untuk bisa ngajar, enggak pastinya dong Kak. Oh ya, jadi tips and tricknya itu adalah mempersiapkan pengajaran. Jadi nanti kita akan diminta untuk materi kan, micro teaching gitu. Itu kita sendiri kok yang nentuin. Misalnya kita mau ngajar grammar atau mau ngajar warna alfabet gitu. Betul, basic aja ya. Tapi kita harus tahu nih, kamu mau ngajar apa hari ini? Oh, I want to teach about colors. Berarti target audiensnya itu atau muridnya itu adalah ya anak yang playgroup gitu atau anak TK, anak SD kelas 1 gitu kan. Nah, ya udah nanti kita tinggal mengajar accordingly ya menurut dengan level gitu, dengan metode yang sesuai gitu. Dengan materi yang sesuai juga. Jadi siapin materinya sih yang matang. Berarti Kak Sabika misalnya bakatnya di ngajar anak-anak. Berarti Kak Sabika nggak mungkin ngajar di anak SMA gitu Kak. Sesuai sama mungkin gitu ya Kak. Mungkin. Kalau aku sih megang semua ya. Wow, hebat banget. Dari level TK sekolah sampai dewasa aku pernah ngajar di PT juga gitu, jadi training. Jadi sebuah PT di Bantar Gebang dia mau training bahasa Inggris itu outsourcing gitu, dia ngambil dari LPIA gitu. Berarti Kak Sabika handle itu? Iya betul, jadi aku ngajar orang-orang yang sudah bekerja juga gitu. Berarti Kak Sabika ini pengalaman luar biasa soal mengajar nih Kak. Amin. Sometimes sekarang Kak Sabika ngerasa jenuh nggak sih Kak? Ngerasa aku tuh ngajar anak-anak ini handle susah banget diatur kayak jenuh, kayak ngerasa kayaknya aku perlu ngeluarin sedikit amarah aku deh buat anak ini cepet paham akan materi. Ada nggak seperti itu Kak pemikirannya? Paling aku kayak kok mereka nggak perhatian ya. Jadi aku tegur aja kayak pay attention please. Ini Miss kok kayak ngomong sendiri ya gitu. Kalian semuanya ngeliat HP gitu. Dengan teguran kayak gitu mereka kayaknya lebih nusuk gitu ya. Jadi mereka langsung kayak iya Miss gitu. Jadi nggak harus marah-marah gitu sih. Berarti sama sekali selama di LPA Kak Sabika nggak pernah emosi sama kalian? Sama sekali. Lupa aku. Kayaknya sih aku jarang. Aku emosinya enggak. Aku kayak nggak emosi ke anak-anak sih. Semoga aja enggak ya. Semoga enggak ya. Karena Kak Sabika ini apa ya? Dari segi karakteristik mungkin aku lihat sejauh ini aku mau yang belum kenal Kak Sabika tapi aku pernah tahu Kak Sabika kayaknya orangnya nggak akan pernah emosian, nggak akan gitu mungkin kayaknya nggak tahu lah ya. Kata-kata untuk mahasiswa STBJ yang masih belajar Kak sedikit semangat ya untuk mahasiswa semester berapapun, kasih mereka semangat supaya bisa nge-grow up by themselves gitu tanpa ada bantuan orang lain biar supaya
mereka itu tetap bisa nge-grow up, nggak hanya di kampus, mungkin bisa di luar. Karena kan sekarang zamannya media ya Kak, nggak belajar nggak perlu di kampus, kita bisa belajar di YouTube ataupun media-media lain. Gimana tuh Kak? Untuk anak-anak yang masih mahasiswa, teman-teman yang masih di JIA ya. JIA itu sebenarnya kalau misalnya kita explore banyak kegiatan yang di JIA yang bisa mensupport kita gitu. Kan kita kan pengennya, kan JIA itu kan seperti slogannya lulusannya mudah kerja dan berkualitas. Betul. Gitu. Itu banyak yang bisa mensupport kita. Kayak dulu tuh dulu aku kebetulan aktif di himpunan. Nah, jadi dari himpunan itu HMIJ itu banyak banget program-program yang yaitu karena aku suka ngajar. Jadi dulu aku kebantu banget tuh kan mengadakan kayak social project, ngajar di Bantar Gebang, itu benar-benar kayak itu gunung sampah, kita ngajar di tengah-tengah situ. Tuh kayak kerjasama sama biji-biji itu. Terus kayak ada klub juga namanya GCC, itu juga kebetulan dulu ada senior kita ya, Karagil, itu juga aku banyak belajar sih dari beliau kayak tentang mindsetnya tuh udah mindset internasional gitu. Kayaknya banyak sharing juga sama teman-teman di situ gitu. Selain ikut lomba ya kan di situ kan buat competition ya. Betul. Nah, itu jadi kalau mau nasihat aku sih cari gitu, explore. Dia tuh ada banyak gitu. Kamu mau ikut competition ada gitu kan. Mau aktif di organisasi yang nanti menopang karir kamu apapun itu bisa gitu. Kalau kamu sukanya media, di HMIJ ada bagian media. Kalau suka event di HMIJ bisa ikut akademik gitu. Aku seperti pernah mempromosikan HMIJ ya. Karena Kak Sabika pernah karena aku kebetulan tahu segi bagusnya. Mohon maaf ya. HMIJ, BEM, HMJJ, pokoknya semuanya bagus. Pernah collab juga kita semua semua himpunan dan BEM itu pernah collab gitu kan. Pernah bikin acara, kalau suka dance ya ada UKM gitu. Jadi jangan diem aja lah gitu ya, jangan kupu-kupu. Sebenarnya itu pilihan kalian sih gitu. Kalau apalagi yang udah kerja ya, berarti kan kalau kerja kan kuliah gawe. Nah itu oke lah, dia udah gawe gitu. Tapi kalau yang masih baru fresh graduate gitu, ya carilah gitu. Kalian juga bisa aktif di sosmed JIA, bikin TikTok. Betul, kayak anak admin STBJ mereka itu rame loh TikTok. Hampir bisa 12.000 nyentuh viewersnya ya Kak Sabika. Iya, aku suka lihat di FYP gitu kan. Wah, lucu nih gitu JIA. Itu pasti berguna tuh nanti di CV gitu. Berarti kalau teman-teman mikir organisasi untuk menghambat lulus itu salah ya Kak. Bahkan ada organisasi yang kita memperluas relasi supaya kita punya teman kerja sana sini yang bisa membawa kita. Aku punya teman kerja di Australia, jadi karena kita ikut himpunan sesuatu yang teman kita kerja di Australia, kita bisa ngobrol. Coba kalau kita nggak ikut himpunan, jadi kita nggak tahu. Berarti ini dosen juga jadi tahu gitu. Oh ini Yusuf nih yang jadi host gitu kan. Kalau kamu nggak jadi host kan kayak nggak dinotis kamu gitu. Mungkin dalam beberapa hal kamu misalnya dapat B, tapi mungkin karena dosen tahu kan nilai itu kan hak prerogatif gitu ya. Jadi kayak ini Yusuf nih aktif gitu. Jadi mungkin dosen bisa membantu nilai. Iya, tapi nggak juga sih. Maksudnya jadi dosen tuh tahu kita. Jadi itu jadi link juga gitu. Kayak sebenarnya aku kan juga dihubungi sama Pak Beni nih gitu untuk ada di acara ini gitu kan. Kebetulan alhamdulillah Kak Sabika bersedia untuk hadir. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke, terima kasih banyak, kita udah sharing berbagai macam experience yang Kak Sabika punya. Itu salah satu manfaat buat aku terkhususnya ya Kak, buat teman-teman semua yang bermanfaat ya. Sangat bermanfaat dong Kak pastinya. Terima kasih banyak Kak Sabika hari ini udah nyempatin waktu jauh ya Kak, dari mana Kak tadi? Agak jauh sih dari Mustika Jaya. Ya, lumayan ya Kak, kesini habis 20 menit, 15 menitan ya Kak. 20 menit. Terima kasih banyak. Baik, kami tutup aja di JIA Corporation. See you the next video. Bye-bye.